Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Ya, tentunya sehat-sehat selalu ya. Oke, teman-teman, hari ini seperti biasa bersama Pak Holis kita akan belajar bersama tentunya ya. Nah, hari ini Pak Holis punya tema yang cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama. Kira-kira apa ya temanya ya? Nah, hari ini kita akan mengenal tentang bagian-bagian pada tumbuhan atau bagian-bagian pada tanaman serta fungsinya. Wow, ternyata ada fungsinya masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Don't go anywhere. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja membahas mengenai bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, secara garis besar, bagian-bagian pada tumbuhan ini dibagi menjadi 3 bagian. Mulai dari yang paling bawah yaitu akar. Ini akar ya. Terus ada batang. Ini batang. Terus ada daun. Nah, sebenarnya nanti ada bunga, ada ranting dan lain sebagainya. Tapi kita akan membahas 3 bagian tersebut dan fungsinya. Yang pertama yaitu kita akan bahas paling bawah sendiri, yaitu pada bagian akar. Nah teman-teman, akar itu ternyata punya 2 jenis loh teman-teman. Yaitu yang pertama adalah akar tunggang. Nah ini dia akar tunggang ya. Ini namanya akar tunggang. Satu lagi yaitu ada akar serabut. Ini namanya akar serabut. Oke, akar serabut ya. Nah, dilihat dari bentuknya pasti teman-teman sudah tahu nih apa perbedaan akar tunggang dan akar serabut. Iya, betul sekali. Dari bentuknya yaitu akar tunggang ini dia memiliki satu akar pokok tengah. Nah ini dia, jadi dia lebih besar akar utamanya ini atau akar pokok ya. Akar utama ini lebih besar. Nah terus di sampingnya baru muncul akar-akar pendukung atau akar-akar kecilnya, terus cabang-cabang dari akar itu sendiri. Biasanya akar tunggang ini kalau nancep di tanah dia akan cenderung masuk ke bagian bawah dan lebih dalam itu ya. Oleh karena itu akar tunggang ini cenderung lebih kuat pohonnya, dan kalau teman-teman mau nyabut ini biasanya lebih susah kalau tanaman yang memiliki akar tunggang, karena dia cengkeraman akarnya ke bawah itu jauh lebih kuat. Nah kalau akar serabut sendiri, nah, ini akarnya seperti ini, jadi dia seperti rambut kecil-kecil ya, tapi banyak. Ini disebut akar serabut. Nah ini ya, ini akar serabut. Oke, biasanya akar serabut ini dia ketika di tanah dia tidak terlalu dalam untuk nancep ke tanahnya, dia cenderung hanya di permukaan tanah. Makanya terkadang tanaman akar serabut ini mudah tumbang ya. Atau kalau teman-teman mau nyabut tanaman kecil yang akar serabut seperti ini, dia akan cenderung lebih mudah karena yaitu tadi dia hanya di permukaan dibandingkan dengan akar tunggang. Itulah perbedaan dari 2 akar ini. Sudah paham ya teman-teman ya? Nah oke, adapun meskipun bentuknya berbeda ini, mereka memiliki fungsi yang sama loh teman-teman. Nah fungsinya apa kira-kira? Ya, fungsi yang pertama yaitu akar tunggang atau akar serabut ini, fungsi dari akar sendiri adalah untuk menopang atau memperkokoh supaya batang ini atau pohon ini tidak tumbang ya. Jadi ketika dia masuk ke tanah, dia membuat cabang, menguatkan tanahnya ya, supaya batangnya ini tidak tumbang atau tidak roboh ya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, selain untuk memperkokoh tumbuhan atau memperkokoh tanaman, fungsi akar juga yaitu menyerap sari-sari makanan dan air. Nah sari-sari makanannya apa? Bukan kayak kita ya, ada nasi, ada yang lainnya, tapi untuk sari-sari nutrisinya itu berasal dari pupuk. Tuh, jadi selain untuk menyerap nutrisi juga menyerap air. Ini akarnya ini.
ya. Jadi nanti air yang di dalam tanah ini diserap nih, terus dialirkan melalui batang sampai ke atas. Untuk fungsi akar sendiri ini selain untuk menyerap, ada juga loh akar yang berfungsi untuk menyimpan makanan, yaitu contohnya pada tanaman kentang, wortel itu ya. Jadi menyimpan bahan makanannya di akar ya. Diingat-ingat, ada kayak kentang, wortel dan lain-lain ya. Itulah fungsi dari akar. Sudah paham ya teman-teman fungsi dari akar? Oke, setelah dari akar kita lanjut membahas ke bagian atas, yaitu batang. Nah, ini ya batangnya ya. Nah, fungsi batang itu sendiri apa sih teman-teman? Ternyata fungsi batang itu sendiri yang pertama untuk menopang ya, supaya pohon ini atau tumbuhan ini bisa berdiri tegak. Itu ya. Jadi kalau nggak ada batangnya, bayangkan seperti apa ya. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua yaitu sebagai penyalur mineral. Jadi yang mineral tadi sudah diserap dari akar, naik, ini kemudian disalurkan melalui batang ke daun ya. Jadi disalurkan ke atas. Selain itu juga sebagai tempat tumbuhnya daun, ranting dan lain sebagainya. Oke, itulah batang. Oh iya teman-teman, ada juga tanaman yang menyimpan makanannya itu di batangnya. Contohnya itu ada tanaman tebu ya. Tanaman tebu ini menyimpan makanannya itu ada di batangnya. Nah teman-teman, perlu diketahui batang ini juga terdapat dua jenis, yaitu batang keras atau batang lunak ya. Batang lunak itu biasanya kandungan airnya itu jauh lebih besar di batangnya. Contohnya itu ada tanaman apa ya? Oh, tanaman pisang. Nah, pohon pisang itu termasuk yang berbatang lunak ya, karena menyimpan airnya lebih banyak. Coba kalau teman-teman tidak percaya, ketika ada pohon pisang ditebang itu pasti akan kelihatan atau muncul airnya lebih banyak. Nah, kalau tadi kita sudah membahas akar, batang sudah, kita lanjut membahas ke bagian ini dia, yaitu bagian daun. Nah, tahukah teman-teman, daun sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis loh. Di antaranya yaitu ada jenis ini, yaitu jenisnya ya menyirip. Ada menyirip, terus ada menjari, ada lagi yang oval atau eclipse. Oval atau eclipse ini bentuknya seperti lingkaran lonjong ya. Dan sebenarnya ada lagi yang berbentuk atau berduri ya, daun berduri. Pernah lihat ya? Oke, nah tiga daun ini meskipun beda-beda, tapi mereka memiliki fungsi yang sama. Nah, sebelum membahas fungsinya teman-teman, kita membahas dari karakter daunnya sendiri dan ciri-cirinya. Kalau menyirip teman-teman, dia bentuknya panjang ya, jadi memanjang seperti ini. Nah, kenapa kok disebut menyirip? Karena di sini tulangnya ini, tulang dari daunnya ini dia sejajar, lurus semuanya ke ujung ya. Ini namanya menyirip. Contoh tanaman yang bentuk daunnya menyirip yaitu ada apa aja? Pohon kelapa ya, tebu ya, bagus. Terus ada padi ya, dan lain sebagainya ya. Itu tadi yang menyirip. Selanjutnya yaitu ada yang bentuknya menjari. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, menjari ini bentuk tulang daunnya ini dia seperti jari ya, seperti jari tiga seperti ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ada tulang daunnya, kemudian ada ruasnya lagi yang lainnya. Ini berbentuk menjari. Contoh tanaman yang memiliki daun berbentuk menjari yaitu ada pepaya, bagus. Terus ada singkong ya, pohon singkong juga itu. Dan ada tanaman-tanaman yang lain. Setelah dari menjari, kita lanjut pada
oval. Oval ini bentuknya seperti setengah lingkaran ya. Oh, bukan setengah lingkaran, maaf. Seperti lingkaran lonjong ya, bentuk lingkaran tapi bentuknya lonjong. Nah, kita lihat jadi tulangnya seperti ini. Oke, ciri khasnya ini. Dan bentuk untuk contoh tanamannya sendiri banyak, biasanya pada bunga-bunga itu juga ada bentuknya seperti oval seperti ini. Nah, sama seperti akar, meskipun memiliki macam-macam jenisnya, tapi daun juga memiliki fungsi yang sama. Yang pertama, fungsi dari daun itu sendiri yaitu untuk tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan, biasanya memanfaatkan cahaya matahari. Oleh karena itu, kalau teman-teman menanam tanaman atau bunga di dalam ruangan di dekat jendela semisal, maka daun itu dia akan tumbuh mengarah ke masuknya matahari ya. Karena proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Betul sekali. Oke. Dan nanti cahaya matahari masuk sini akan diolah. Nah, jadi bahan makanan yang tadi dari akar ke batang ke daun, maka diolah di sini untuk fotosintesis ya. Berikutnya dari bagian daun itu sendiri ada namanya stomata. Stomata itu biasanya di bagian belakang. Apa itu fungsi stomata? Stomata itu sendiri berfungsi untuk bernafas. Loh, tumbuhan bisa bernafas, Pak? Bisa ya. Itu kalau siang mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida atau CO2, kalau malam menyerap oksigen dan mengeluarkan CO2. Itulah kenapa kalau kita di tengah hari duduk di bawah pohon terasa sejuk, karena pohon menghasilkan oksigen. Itu tadi ya teman-teman ya, fungsi dari daun ya. Ya, sudah paham? Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan mengenai bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsinya ya. Sebenarnya ada satu bagian lagi yang belum kita bahas, yaitu pada bagian bunga ya, tapi kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, sudah paham ya teman-teman fungsinya tadi? Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai bagian-bagian pada tumbuhan beserta fungsinya. Luar biasa ya teman-teman. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi? Yaitu bahasanya Allah itu begitu detail menciptakan setiap makhluknya. Tentunya pasti ada fungsinya masing-masing, seperti pada tumbuhan tadi. Begitu juga ketika Allah menciptakan manusia dengan begitu detailnya, begitu lengkapnya, dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan segalanya untuk kita. Oke, sekian penjelasan tentang materi bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsinya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Saya Pak Kholis mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.